Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemrograman komputer akan menjelaskan tentang project Simulink, yaitu Vehicle Powertrain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldo Adijaya Pratama dengan NIM akhir 090. Saya Hamdan Muaf Atamami dengan NIM akhir 036. Saya Erlangga Fajar Marinda Putra dengan akhirnya 060. Saya Randy Aditya Pratama, NIM 066. Langsung ke video. Oke, di sini saya akan mensimulasikan tentang vehicle powertrain di Simulink. Tujuan dari blok diagram vehicle powertrain adalah untuk memodelkan, menganalisis, dan mensimulasikan kerja sistem tenaga kendaraan, terutama untuk kendaraan yang 4 roda atau lebih. Blok diagram ini memberikan kerangka untuk merancang dan menguji sistem powertrain dengan biaya yang lebih rendah dan risiko minimal sebelum pengembangan fisik kendaraan. Jadi sebelum dibikin versi fisiknya atau prototype, itu bisa disimulasikan di Simulink dulu. Jadi kalau ada kesalahan, kerugiannya itu bisa diminimalisir. Oke, ini buka MATLAB, tampilan MATLAB-nya. Di command window itu ketik ssc_new, enter. Sebenarnya nggak harus bikin SSC new ini, bisa pakai blank model, tapi nanti itu benar-benar blank. Kalau SSC new ini itu ada, nah ini ada beberapa blok yang memang udah di set gitu, tapi tetap bisa kok kalau pakai blank model. Nah, yang pertama itu blok engine, tapi di sini kita pakai blok generic engine. Diklik 2 kali aja di putih ini, terus diketik blok yang mau dicari, terus klik 2 kali di bloknya. Di sini ada banyak parameter yang bisa kita ubah. Contohnya di sini kita ubah maksimum powernya itu di 1000 kW. Speed at maximum power itu di 11.870 rpm, maksimum speednya di 13.500 rpm. Terus kita ke dynamics, inersianya ini kita pilih specify inertia and initial velocity. Terus inersianya kita ubah ke 0,2. Oke, fuel consumption sama speed control ini kita biarin aja. Nah, generic engine ini tuh terkonek ke 2 mechanical connection. Yang pertama itu ada vehicle body atau mesh. Di sini kita pakai blok mechanical rotational reference. Bisa langsung dikonekin aja. Terus input throttle ini kita pakai blok IS constant. Geser dulu, diklik 2 kali, nilainya ini kita ubah ke 0,5, yang artinya input throttle-nya itu 50%, atau ibaratnya itu kayak gasnya diinjak setengah gitu. Langsung dikonekin aja. Nah, Simscape di Simscape Driveline itu pakai penyelesaian yang ada di Simulink. Cara aktifinnya itu sambungin aja solver configuration ini. Kita rotate dulu biar garisnya rapi. Langsung dikonekin aja. Oke. Nah, selanjutnya itu F ini itu terhubung langsung ke drivetrain. Komponen drivetrain yang pertama itu ada torque converter. Klik aja torque converter. Kita pakai yang ini.
langsung dikonekin aja. Nah, terus yang kedua itu ada blok inersia untuk menggambarkan inersia yang ada di sistem drivetrain. Klik 2 kali, ketik inersia, pilih yang ini, dikonekin juga, klik 2 kali di inersianya, terus nilainya ini kita ubah ke 1, terus configurability-nya kita pilih rantai. Nah, selanjutnya itu ada transmisi. Transmisi itu kan biasanya itu ada beberapa percepatan ya, ada 5 percepatan, ada 6 percepatan. Nah itu kan lumayan ribet. Biar simpelnya kita pakai single gear, yang artinya gearnya ini cuma 1, jadi nggak ada perpindahan percepatan. Ya kayak mobil listrik lah, nggak ada percepatannya kan, ya maju yang langsung maju aja kayak matic gitu. Selanjutnya klik 2 kali, output shaft voltage-nya ini kita pilih in same direction as input shaft. Maksudnya apa? Output shaft, rotasi output shaft-nya ini searah sama input shaft-nya, jadi nanti vehicle-nya itu bakal maju gitu, bakal bergerak maju. Kemudian selanjutnya itu ada diferensial. Dan 2 kali langsung aja cari diferensial. Kita pilih yang ini. Biar garisnya rapi kita rotate. Dan ini langsung dikonekin aja. Gak usah dipapain, langsung kita hubungin ke layar simple. Wait. Ini atasnya kita bikin juga. Ini mengibaratkan kayak roda kanan sama roda kiri, sejajar, kita konekin. Oke. Nah, 2 roda ini dihubungin. Nah, habis itu terus 2 roda ini tuh terhubung ke vehicle dynamics atau vehicle body. Kita klik 2 kali, ketik vehicle body, pilih yang ini, terus kita connecting ke H. Nah, 2 blok ini kita pindah. V-nya ini kita hubungin ke PS Simulink Converter. Yang kita tahu kan kalau seperti itu outputnya atau hasil simulasinya itu keluar di scope. Scope ini terhubung ke Simulink Converter. Nah, Simulink Converter ini kalau diklik 2 kali, nah ini kita bisa ganti output signal unitnya, kita bisa ganti satuan dari outputnya. Karena kita ini engine, simulasinya ini engine, jadi kita pilih kilometer per hour. Oke. Nah, di sini diagramnya udah jadi. Saya mau ganti ini jadi 7 detik. Jadi simulasinya berjalan selama 7 detik. Terus kita run. Hasilnya itu bisa dilihat di scope, diklik 2 kali. Nah, ini hasilnya. Jadi ini
pas belum digas. Terus pas gasnya diinjek setengah, detik ke-1 itu udah di sekitar 30 sampai 35 km per jam. Detik kedua ini naik terus sampai selesai detik ke-7 di 160 km per jam. Nah, kalau mau lihat hasil dari grafiknya yang lain, itu bisa di Simscape Result, diklik sekali. Terus dipilih mau nampilin grafik apa. Misal di generic engine. Nah, ini ada banyak contohnya, ini kayak torsi. Ini di detik ke-3 ini peak torsinya, puncak torsinya. Terus setelah detik ke-3 sampai ke-7 ini mulai turun. Terus kalau kita pilih vehicle body, nah ini ada kecepatannya, ini ada thermal force, kecepatan, ini ada beta. Sini bisa kita ubah satuannya, ini meter per second kita ubah ke kilometer per jam. Nah ini setiap detik dia naik terus sampai maksimal di detik ke-7 itu di 160 km per jam tadi itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pertama, PS konstan. Blok ini memberikan nilai konstan yang dapat digunakan sebagai masukan atau input untuk simulasi. Fungsinya mengatur nilai torsi atau input daya konstan untuk mesin. 2. Blok kedua, generic engine, merupakan representasi dari mesin kendaraan dalam simulasi. Fungsinya menghasilkan torsi dan daya berdasarkan masukan, biasanya berupa bahan bakar atau torsi permintaan. Blok ketiga, torsi converter. Blok ini merupakan komponen yang menghubungkan mesin dengan sistem transmisi seperti kopling hidrolik. Fungsinya mengubah torsi yang dihasilkan mesin menjadi gaya mekanis untuk sistem roda. Blok 4, simple gear. Model gear sederhana untuk mengatur rasio transmisi. Fungsinya mengubah kecepatan putar mesin menjadi kecepatan yang sesuai untuk roda. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada inersia. Pengertian dari inersia yaitu representasi massa atau momen inersia dalam sistem mekanis. Nah, untuk fungsinya yaitu menggambarkan resistensi terhadap perubahan kecepatan sudut. Dan blok ke-6 ada diferensial. Pengertiannya yaitu komponen yang mendistribusikan torsi dari transmisi ke roda gigi kiri dan kanan. Dan untuk fungsi dari diferensial yaitu membagi torsi antara dua roda sehingga kendaraan dapat berbelok dengan lancar. Ketujuh, ada tire, simple. Pengertiannya yaitu representasi ban kendaraan dalam simulasi. Fungsinya yaitu mengubah torsi menjadi gaya traksi untuk mendorong kendaraan. Selanjutnya yang ke-8 ada facial body. Pengertian dari facial body yaitu model kendaraan secara keseluruhan. Fungsinya yaitu untuk menentukan gerakan kendaraan berdasarkan gaya-gaya yang bekerja, seperti gaya traksi, hambatan udara, dan gaya gravitasi. Oke, untuk blok selanjutnya yaitu PS Simulink Converter. Pengertiannya sendiri blok yang mengubah sinyal dari domain fisik menjadi domain Simulink. Fungsinya sendiri memungkinkan data fisik ditampilkan di blok Simulink seperti scope. Terus yang ke-10 ada scope. Pengertiannya sendiri alat untuk menampilkan grafik data dalam waktu simulasi. Fungsinya untuk memantau keluaran output sistem seperti kecepatan kendaraan atau torsi. Dan yang ke-11 itu ada solver configuration. Pengertiannya sendiri blok yang mengatur konfigurasi pemecah numerik.
fungsinya sendiri untuk mengatur cara simulasi dilakukan termasuk penyelesaian persamaan diferensial. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Mantap.